Di balik dinding benteng yang tak tertembus, tersimpan sebuah janji, bukan janji seorang raja, melainkan nubuat suci yang berabad-abad dinanti. Ia akan menjadi sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Lahir dengan tanda keajaiban, ia adalah Mehmet. Di usia 12, ia dihadapkan pada intrik politik. Diusir dari takhta oleh wazirnya sendiri, Halil Pasha. Pengkhianatan itu tidak menghancurkannya. Ia menempa ambisi. Dunia akan melihat apa yang kutinggalkan setengah-setengah akan kugenapi. Ketika Sultan Murad wafat, Mehmet kembali. Kali ini, ia membawa sumpah yang tak bisa dibatalkan. Ya, aku yang akan mengambil Konstantinopel, atau Konstantinopel yang akan mengambilku. Konstantinopel, pertahanan 3 lapis tembok Theodosion. Selama 1000 tahun, tembok itu mematahkan setiap serangan. Sang Kaisar, Konstantinus XI, yakin ia memiliki perisai batu dan rantai besi raksasa yang membentang di halik. Tapi, ancaman terbesar Mehmet datang dari internal. Wazir Halil Pasha yang ingin mempertahankan status quo, dan Kaisar Konstantinus yang terus mengobarkan intrik dengan Pangeran Orhan, pewaris takhta Ottoman. Ini adalah permainan politik yang licik, yang melemahkan Mehmet di mata rakyat. Mehmet tahu ia harus memotong bantuan laut. Keputusannya dramatis. Membangun Rumeli Hisar, benteng pemotong selat, tepat di seberang benteng Anatolia. Sebuah peringatan tegas, bantuan dari Laut Hitam akan terputus total. Tembok batu memerlukan solusi baja. Mehmet merekrut insinyur pembuat meriam Hungaria, Urban, yang menjanjikan sebuah meriam raksasa yang belum pernah dilihat dunia. Meriam raksasa itu dijuluki Ahi, sang raja. Berat 18 ton, menembakkan proyektil seberat 500 kg. Suara ledakannya saja mampu menghancurkan mental musuh. Uji coba sukses di Edirne. Tapi, bagaimana cara memindahkan monster baja ini sejauh ratusan kilometer ke Konstantinopel? Mehmet mengerahkan ribuan orang dan kuda. Ini bukan sekadar artileri. Ini adalah pernyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Al-Fatih. Pengepungan dimulai. Suara meriam, Ahi, memecah kesunyian. Namun, tembok Theodosion bertahan. Pertempuran sengit di darat gerbang Romanus dan di laut usaha melewati rantai Hali berakhir dengan kerugian besar bagi Ottoman. Mehmet dihadapkan pada kemarahan Janissary dan desakan mundur Halil Pasha. Sudah 40 hari, kelelahan dan keraguan menyeruak. Halil Pasha dan para Beyler mendesak penghentian pengepungan. Halil Pasha berbisik penuh desakan. Kita harus kembali ke Edirne, Sultan. Jika Macar datang, kita akan musnah. Keputusan ada di tangan Mehmet. Jika ia mundur sekarang, ia akan dicatat sejarah sebagai raja yang gagal. Di tengah keraguan itu, hadir penasihat spiritualnya Elsie Maxedin. Oke, Memsedine membangkitkan kembali semangat Mehmet, mengingatkannya pada nubuat. Ia bahkan menemukan makam sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, dekat tembok, sebuah isyarat ilahi bahwa tempat ini harus ditaklukkan. Mehmet membuat keputusan, sebuah rencana yang melampaui logika militer manapun. Malam itu, di bawah kerahasiaan total, ratusan kapal angkatan laut disiapkan. Di darat, ribuan batang kayu dilumuri lemak. Pagi hari, Kaisar Konstantinus terkejut. 29 Mei tahun 1453, serangan total dilancarkan. Serangan-serangan meriam, Ahi tanpa henti. Gerbang Romanus, titik terlemah, menjadi kunci. Komandan Justiniani terluka parah, meninggalkan posnya hingga pertahanannya runtuh. Saat kekacauan terjadi, tentara Ottoman maju. Prajurit pemberani, Ulubatli Hasan, menaiki menara dan menancapkan panji Ottoman. Ia gugur, namun bendera itu telah berkibar. Konstantinopel telah jatuh. Kaisar Konstantinus XI menolak melarikan diri, gugur dengan gagah berani, bertempur sebagai prajurit. Sejarah mencatatnya sebagai Kaisar terakhir Romawi. Sultan Mehmet memasuki kota
yang kini bernama Istanbul. Ia langsung menuju Hagia Sophia. Ia tidak datang sebagai penakluk haus darah, melainkan sebagai seorang negarawan. Ia menenangkan rakyat, menjamin keselamatan jiwa, harta, dan kebebasan beragama. Di usia 21, Muhammad Al-Fatih bukan hanya memenuhi nubuat, tapi juga mewujudkan impian yang telah terkubur selama 8 abad. Ia mengubah peta dunia, mengakhiri abad pertengahan, dan memulai era kekaisaran global. Ia bukan hanya Al-Fatih, sang penakluk. Ia adalah Mehmet, sang arsitek sejarah. Kisah sang penakluk, Sultan Mehmet Al-Fatih, mengajarkan kita bahwa tak ada benteng yang tak bisa ditembus, asalkan ada keberanian, kecerdasan, dan keyakinan yang kuat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nantikan update kami lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.